Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rain Ramadan Irawan dengan NPM A1F021019 dari kelas A kelompok 4 prodi pendidikan kimia. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul teori jelly atau taki bocor. Adapun tujuan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan hipotesis tentang hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Dua, yaitu menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ketiga, yaitu mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat dan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang keempat, yaitu menentukan langkah kerja pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kelima, yaitu menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang keenam, yaitu menafsirkan besaran yang berpengaruh pada teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ketujuh, yaitu menghubungkan hasil-hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor dengan teorinya. Yang kedelapan, yaitu membuat kesimpulan dari percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kesembilan, yaitu mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. 10, yaitu menggunakan konsep benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun alat dan bahannya yaitu gunting, korek api, paku, garban, dan botol yang berisi air dan penggaris. Baiklah, kita masuk ke dalam langkah percobaan. Di sini kita sudah menyiapkan botol yang sudah berisi air dan sudah dilubangi dengan dua lubang, yaitu setinggi 10 cm dan 20 cm, dan diisi air setinggi 25 cm. Sini airnya kurang, kita tambah dulu. Nah, di sini sudah 25 cm. Letakkan penggaris di bawah botol. Baiklah, masuk ke percobaan pertama dengan membuka lubang setinggi 10 cm. Nah, dan didapatkan hasil yaitu 23 cm dan dicatat. Baiklah, percobaan ini diulangi sebanyak 4 kali. Sebelum melakukan pengulangan, kita harus menambah air hingga tinggi 25 cm. Baiklah, lakukan dengan cara yang sama pengulangan pertama. Didapatkan hasil yaitu 23 cm. Pengulangan kedua, tambahkan air lagi setinggi 25 cm. Pengulangan kedua, dan didapatkan hasil yaitu 23 cm.
dicatat hasilnya. Sebelum melakukan pengulangan ketiga, kita tambah airnya hingga 25 cm terlebih dahulu. Lakukan pengulangan ketiga dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Dapatkan hasil yaitu 23 cm. Catat hasil. Setelah pengulangan keempat, tambah lagi airnya hingga tinggi 25 cm. Buka kembali pintunya. Dan didapatkan hasil yaitu 24 cm. Baiklah, masuk ke percobaan kedua, itu dengan lubang setinggi 20 cm. Di sini sebelum melakukan percobaan kedua, kita tambahkan airnya hingga tinggi 25 cm terlebih dahulu. Letakkan kembali mistarnya. Nah, buka tutup. Dan didapatkan hasil jauh pancurannya yaitu 16,5 cm dan catat hasilnya. Baiklah, sebelum melakukan pengulangan lagi, ulangi percobaan ini sebanyak 4 kali. Kita tambahkan airnya dulu hingga tinggi 25 cm. Lakukan pengulangan dengan cara yang sama. Pengulangan pertama didapatkan hasilnya yaitu sejauh 16 cm. Catat hasilnya. Lakukan pengulangan kedua. Jangan lupa tambahkan airnya lebih 25 cm. Pengulangan kedua masih dengan cara yang sama. Didapatkan hasil yaitu sejauh 16 cm. Dan catat hasilnya, jangan lupa. Tambah lagi airnya setinggi 25 cm. Lakukan pengulangan ketiga. Didapatkan hasil yaitu sejauh 16 cm. Dan catat hasilnya. Pengulangan keempat. Sebelum melakukan pengulangan keempat, tambahkan lagi hingga ketinggian 25 cm. Lakukan kembali dengan cara yang sama. Dan didapatkan hasil yaitu 16 cm dan catat hasilnya. Baiklah, di sini kita masuk ke dalam tabel pengamatan 7.1, yaitu menggunakan ketinggian lubang 10 cm
kedalaman air 15 cm, tekanan hidrostatisnya 1500 PA, dan jarak pancaran sesuai rumus teori Cayley yang akan saya jelaskan pada saat perhitungan yaitu 24,5 cm, dan jarak pancaran terukur yang didapat yaitu 23 cm pada percobaan pertama, percobaan kedua yaitu 23 cm juga, percobaan ketiga 23 cm, percobaan keempat 23 cm, dan percobaan kelima 24 cm, dan didapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,2 dan ralat nisbinya 0,87%, dan didapatkan ketelitiannya yaitu 99,13%. Baiklah, pada tabel 7.2 yaitu yang kita lakukan pada ketinggian lubang 20 cm dan kedalaman air yaitu 5 cm dengan tekanan hidrostatisnya yaitu 500 PA. Jarak pancaran sesuai rumus teori Cayley yang saya dapatkan yaitu yang saya jelaskan di perhitungan nanti yaitu 20 cm. Dan jarak pancaran terukur yang saya dapat yaitu yang pertama 16,5 cm, yang percobaan kedua sampai 5 saya dapatkan hasil yang sama yaitu 16 cm. Dan saya mendapatkan ralat mutlaknya yaitu 0,1 dan ralat nisbinya yaitu 0,62%, dan ketelitiannya yaitu 98,38%. Baiklah, kita masuk ke dalam perhitungan tabel 7.1. Yang pertama kita mencari kedalaman air, yaitu ketinggian air seluruh dikurang ketinggian lubang, itu 25 cm dikurang 10 cm, dan didapatkan hasilnya itu 15 cm untuk kedalaman air. Yang kedua kita mencari tekanan hidrostatisnya, yaitu dengan rumus Rho dikali G dikali H, dan didapatkan yaitu 1000 dikali 10 dikali 15 cm, dan 1000 dikali 10 dikali, dan di sini kita menggunakan satuan universal yaitu meter, maka didapatkan 0,15 meter, dan didapatkan hasil tekanan hidrostatisnya yaitu 1500 PA. Yang ketiga kita mencari jarak pancaran yaitu dengan rumus X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2, yaitu H1 yaitu ketinggian lubang dan H2 yaitu kedalaman air, dan didapatkan 2 dikali akar 10 dikali 15, dan didapatkan lagi 2 dikali akar 150, dan didapatkan hasil yaitu 24,5 cm. Baiklah, pada perhitungan tabel 7.2 yaitu yang pertama mencari kedalaman air dengan rumus ketinggian air seluruh dikurang ketinggian lubang, yaitu 25 cm dikurang 20 cm, dan didapat hasilnya 5 cm. Yang kedua mencari tekanan hidrostatis dengan rumus Rho dikali G dikali H, dan didapatkan hasilnya yaitu 500 PA. Yang ketiga kita mencari jarak pancaran dengan rumus H sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2. Penjelasan H-nya, H1 dan H2 sudah saya jelaskan dalam perhitungan tabel 7.1 tadi. Sama dengan 2 dikali akar 20 dikali 5 sama dengan 2 dikali akar 100 sama dengan 20 cm. Baiklah, kita masuk pada ralat tabel 7.1, yaitu dimana kita bisa melihat yang didapatkan data 1 sampai 4 itu sama yaitu 23 cm, sedangkan data yang kelima yaitu 24 cm, dan ditotalkan menjadi 116 cm. Untuk mencari X rata-ratanya yaitu sama dengan total dari data tadi dibagi dengan banyaknya percobaan yaitu sebanyak 5 kali, dan didapatkan hasil yaitu 23,2. Dan pada tabel kedua yaitu X kurang X bar yaitu 23 dikurang 23,2, didapatkan hasil min 0,2. Karena data 1 sampai 4 sama yaitu tuliskan, maka hasilnya yaitu sama yaitu min 0,2. Dan pada data kelima
tabel kedua yaitu didapatkan hasil yaitu 0,8 dari 24 dikurang 23,2. Dan pada tabel ketiga X kurang X bar dikuadratkan, itu dikuadratkan saja dari tabel kedua yaitu min 0,2 dikuadratkan menjadi 0,04 sama 1, 2, 3 sampai 4. Dan pada data kelima yaitu 0,8 dikuadratkan menjadi 0,64. Dan dari jumlah tabel ketiga yaitu didapatkan jumlahnya yaitu 0,8. Di sini kita dapat mencari ralat mutlaknya yaitu delta X sama dengan akar dari sigma X kurang X bar kuadrat dibagi N dikali N kurang 1 dan sama dengan akar 0,8 per 5 dikali 5 kurang 1. 0,8 ini itu jumlah dari tabel ketiga tadi, dan N nya ini adalah banyak percobaannya, sama dengan akar 0,8 dibagi 20 sama dengan akar 0,04 dan didapatkan hasil ralat mutlaknya yaitu 0,2. Baiklah, kita mencari ralat nisbinya yaitu delta L sama dengan delta X dibagi X bar dikali 100% dan didapatkan hasil yaitu 0,2 dibagi 23,2 dikali 100% dan didapatkan hasilnya yaitu 0,87% untuk ralat nisbi. Yang ketiga kita mencari ketelitiannya yaitu dengan rumus K sama dengan 100% dikurang ralat nisbinya tadi, dan 100% dikurang 0,87% dan didapatkan hasil yaitu 99,13%. Baiklah, kita masuk ke dalam tabel ralat yang kedua yaitu tentang tabel ralat dari perhitungan 7.2 tadi. Data dari pertama yaitu 16,5, data 2 sampai 5 itu sama yaitu 16 cm. Totalnya itu adalah 80,5. Untuk mencari X rata-ratanya jadinya total 80,5 dibagi banyak percobaan dengan 5 kali percobaan dan dapatkan hasil yaitu 16,1. Tabel kedua 16,5 dikurang 16,1 didapatkan hasil yaitu 0,4 dan 16 dikurang 16,1 yaitu min 0,1. Dan hasil seterusnya itu sama karena data 2 sampai 5 itu sama. Dan pada tabel ketiga yaitu 0,4 dikuadratkan jadi 0,16. Pada data kedua dikuadratkan menjadi 0,01. Hasil tabel ketiga, keempat, kelima itu sama dengan data yang kedua yaitu 0,01 dan didapatkan jumlahnya yaitu 0,2. Di sini kita akan mencari ralat mutlaknya yaitu delta X sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N dalam kurung N kurang 1. Ini sudah saya jelaskan dalam ralat tabel 7.1 tadi apa itu N dan dari mana dapat sigma X kurang X bar, yaitu dapatkan sama dengan akar 0,2 per 20 dan dapatkan yaitu akar 0,01. Dapatkan hasilnya yaitu ralat mutlak 0,1. Ralat nisbinya itu delta L sama dengan ralat mutlak dibagi X bar dikali 100 dan dapatkan hasil 0,1 per 16,1 dikali 100 dan dapatkan hasilnya ya ralat nisbinya itu 0,62%. Yang ketiga kita mencari ketelitian itu rumusnya 100% dikurang ralat nisbi dan didapatkan hasil yaitu 100% dikurang 0,62% dan dapatkan hasil yaitu 99,38%. Baiklah, adapun besar-besaran yang mengaruhi tekanan hidrostatis yaitu massa jenis zat cair, kedalaman titik di dalam zat cair, dan percepatan gravitasi.
Marilah masuk ke dalam grafik 1.1, yaitu hubungan kedalaman air dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam tekanan, maka akan semakin tinggi tekanan hidrostatisnya. Dan tekanan ini, hubungan kedalaman air dengan tekanan hidrostatis ini berbanding lurus. Grafik 1.2 yaitu hubungan ketinggian lubang dengan jarak pancaran yang terukur, yaitu semakin tinggi lubangnya maka akan semakin pendek dengan jarak pancaran yang terukur. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu turunan prinsip Bernoulli pada tangki bocor untuk memperoleh rumus Torricelli, yaitu rumus Bernoulli ada P1 tambah setengah P kali T1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 plus setengah dikali P dikali P2 kuadrat tambah rho dikali G dikali H2. Turunkan menjadi P1 plus setengah P dikali P1 pangkat 2 ditambah tambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 plus setengah P dikali V2 kuadrat plus rho dikali G dikali H. Dan adapun untuk kecepatan, yaitu V2 sama dengan V dan V sama dengan akar 2GH. Hubungan prinsip Bernoulli dengan teorema Torricelli pada peristiwa tangki bocor, yaitu terdapat adanya turunan prinsip Bernoulli pada tangki bocor untuk memperoleh rumus Torricelli. Hukum Torricelli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekalan. Salah satu penggunaan saham Bernoulli adalah menghitung kecepatan zat cair yang keluar dari dasar sebuah wadah. Tangki bocor atau dikenal dengan teorema Torricelli, yaitu adalah aplikasi penurunan hukum Bernoulli. Baiklah, jika ketinggian lubang air lebih kecil daripada tabel pengamatan 71 yang telah kita lakukan, maka jarak pancaran air yang terukur akan semakin jauh. Hal ini sesuai dengan percobaan yang telah kita lakukan, yaitu pada praktikum pada lubang 20 cm, yaitu jarak air yang terukur kurang lebih 16 cm. Dan jika lubang pada ketinggian 10 cm, jarak air yang terukur kurang lebih yaitu 23 cm. Maka jika ketinggian lubang air lebih kecil dari 10 cm, kemungkinan besar pancaran air yang terukur akan semakin jauh atau lebih dari 23 cm. Dapat kita lihat di sekitar kita, terutama di rumah kita, bahwa tangki air itu harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kamar mandi. Ini dilakukan agar mengurangi tekanan pada air, karena sesuai bunyi teorema Torricelli yang menyatakan bahwa besarnya suatu energi kinetik air menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besarnya energi potensial. Ini mengakibatkan kecepatan air yang menyembur pada lubang itu sama seperti air yang jatuh beban dari ketinggian air, dan ini mengakibatkan semakin cepatnya semburan airnya. Hasil pengamatan jarak tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli, karena menggunakan hasil pengamatan akan memungkinkan hasil pancaran air yang didapatkan akan tidak valid karena kurang kejelian mata melihat pengukuran pada penggaris dan melihat ketinggian pada tangki bocor. Jika menggunakan hasil perhitungan, maka hasil akan sama dengan karena ketetapan pada rumus Torricelli. Kesimpulannya itu dari percobaan yang telah kita lakukan, maka kita dapat melakukan keterampilan teorema Torricelli pada tangki bocor. Dari percobaan yang telah saya lakukan, lubang bawah dengan ketinggian 10 cm memiliki laju pancaran yang lebih jauh daripada lubang dengan ketinggian 20 cm. Hal ini dikarenakan pada posisi paling rendah pada ketinggian 10 cm tekanan yang dialami lebih besar daripada tekanan ketinggian 20 cm. Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada
zat cair terhadap suatu bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Yang ketiga, teori Cayley mengatakan bahwa fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam wadah yang sama, memiliki kelajuan yang sama dengan benda jatuh bebas dari ketinggian H. Teorema ini hanya berlaku jika ujung wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang. Sekian video praktikum dari saya yang berjudul Teori Cayley atau tangki Berger. Ya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.